Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali menjumpai Anda. Jumat 26 Januari 2024 bersama saya Riki Saputra. Dan saya Lugena Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan juga media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Petani terdampak erupsi Merapi diupayakan terima BLT. Pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ditangkap. Kita ke informasi pertama, saudara. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekam aktivitas badan Gunung Merapi saat ini mulai meluas akibat magma dan dalam perut gunung sudah mulai naik dan mengakibatkan munculnya gempa vulkanik yang dangkal. Dalam hasil pantauan Badan Pusat Vulkano dan Mitigasi Bencana Geologi, aktivitas Gunung Merapi saat ini sudah mengalami gempa vulkanik dangkal sehingga aliran magma sudah mulai mendekati permukaan. Supriyati Adriastuti, Kepala Tim Siaga Darurat Merapi Pusat Vulkano dan Mitigasi Bencana Geologi menyampaikan, gempa vulkanik dangkal menyebabkan badan Gunung Merapi meluas yang diakibatkan aliran magma yang sudah mencapai kedalaman 2 km dari puncak kawah. Ia juga menyebutkan jika suplai magma yang nantinya mengalami peningkatan, maka erupsi yang akan terjadi bisa lebih besar, dengan potensi ancaman bahaya dari lontaran material vulkanik berukuran batu, lapili, pasir yang diperkirakan dapat menjangkau radius 4 km dan potensi ancaman abu vulkanik yang semakin meluas. Sementara itu, material erupsi yang jatuh dan terendap di bagian puncak dan lereng Gunung Merapi dapat menjadi lahar dingin saat bercampur dengan air hujan. Karena itu, masyarakat tetap dihimbau untuk waspada banjir lahar dingin. Kita juga nanti menunggu dulu perkembangan gunungnya. Jadi kan kita juga merekam adanya inflasi. Inflasi itu pengembangan tubuh gunung api. Mengapa tubuh gunung api itu mengembang? Karena ada magma yang naik. Jadi ada indikasi bahwa magma yang naik. Jadi ini konsisten dengan tadi munculnya gempa-gempa vulkanik dan tadi. Supriyati menambahkan saat memantau dengan drone beberapa hari yang lalu, Pusat Vulkano dan Mitigasi Bencana Geologi memastikan belum adanya muncul kawah baru. Namun diprediksi terciptanya kawah baru masih berpeluang untuk terjadi. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah memantau kesiapan BPBD dalam menghadapi bencana di Sumatera Barat. Karena sebagai daerah rawan bencana, kesiapsiagaan sangat diperlukan baik peralatan maupun personil. Diperpanjangnya status siaga Gunung Merapi disikapi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengunjungi BPBD Sumbar guna melihat dari dekat kesiapan BPBD Sumbar dalam menghadapi bencana. Selain berkunjung, Gubernur Sumatera Barat juga melihat dan memantau perkembangan Gunung Merapi di ruang Merapi Crisis and Information Center yang ada di BPBD Sumbar. Saat ini, menurut Gubernur Sumatera Barat, pemerintah provinsi terus memantau perkembangan Gunung Merapi. Sementara dampak yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi, terutama terhadap lahan pertanian, masih dalam proses penghitungan. Pemerintah provinsi melalui OPD terkait dengan menghitung dan mendata secara rinci lahan pertanian serta dampak erupsi terhadap masyarakat sekitar. Gubernur Sumatera Barat berharap dalam waktu dekat dampak dari erupsi Gunung Merapi dapat terdata dengan baik, sehingga dari data tersebut dapat diketahui berapa kerugian yang ditimbulkan dan kebutuhan yang akan disalurkan ke masyarakat yang terdampak. Nah, tentu untuk ke depan kepada warga masyarakat, kewaspadaan tentu perlu ditingkatkan karena memang kita tidak tahu tentang bagaimana kapan terjadinya letusan ini, dan mudah-mudahan dengan adanya BVNBG ini yang memang mengawasi tentang Gunung Merapi, itu akan terpantau secara baik dan mereka akan sampaikan kepada kita. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berjanji kerugian yang ditimbulkan oleh dampak erupsi akan difasilitasi melalui pemberian bantuan, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian yang cukup besar dan masyarakat dapat kembali beraktivitas. Nurul Kalbi, Adriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, seiring dengan diperpanjangnya status siaga atau level 3 Gunung Merapi, BPBD Sumatera Barat persiapkan ruang pemantau perkembangan Gunung Merapi atau Merapi Crisis and Information Center. Selain sebagai ruang pemantau, ruangan ini juga dapat digunakan untuk Zoom meeting dengan BPBD daerah lainnya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pemantauan terkait perkembangan erupsi Gunung Merapi. Salah satu upaya yang dilakukan BPBD Sumatera Barat dalam melakukan pemantauan adalah dengan mempersiapkan ruangan Merapi Crisis and Information Center. Ruangan ini dapat terpantau secara langsung aktivitas Gunung Merapi dari waktu ke waktu, sehingga ini dapat memudahkan BPBD Sumbar baik dalam berkomunikasi dan berkoordinasi bila status Gunung Merapi mengalami perubahan. Selain itu, ke depan, ruangan Merapi Crisis and Information Center ini dapat juga digunakan sebagai ruangan serbaguna bila terjadi bencana lainnya, baik itu sebagai ruangan pemantauan, Zoom meeting, serta ruangan komunikasi dan informasi kebencanaan. Ya, jadi ini semacam pos ya, semacam pos kecil kita untuk bisa memantau Merapi secara live, karena kita juga punya kamera di sana. Kemudian kita supaya efektivitas waktu dan tempat, maka nanti itu akan kita maksimalkan, bisa dimanfaatkan untuk bisa rapat via Zoom meeting dengan kawan-kawan di Agam dan di Tanah Datar. Jadi kita tidak harus bolak-balik ke sana untuk efisiennya waktu dan tenaga. Dan kita akan bahas di level provinsi. Nanti data kita minta dari daerah. Nanti baru kita akan carikan solusinya yang terbaik apabila ada dampak di daerah. Seperti itu. Sementara itu, dengan adanya ruangan Merapi Crisis and Information Center ini diharapkan juga dapat mendukung kinerja BPBD dalam hal penanganan kebencanaan di Sumatera Barat. Nurul Kalbi, Afriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini usai dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Susah. Nah, bagi tanggapan PT. Rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah. Apa loh? Kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro kenelayan. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro kenelayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji itu Pak. Nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres.
penetapan nomor urut pasangan calon, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan luar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih, saudara Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Dugaan penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Seorang warga Kabupaten Tanah Datar ditangkap polisi usai mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Andaleh, Kecamatan Luhak. Selain tersangka berinisial NP, polisi juga menyita puluhan liter minyak, 7 buah jerigen, selang, gayung, dan 1 unit kendaraan yang digunakan untuk membeli BBM. Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh menangkap seorang pria berinisial NP 36 tahun warga Jorong Padang Laweh, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Bua Utara, Kabupaten Tanah Datar yang diduga melakukan penyalahgunaan atau penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite yang dibeli di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU daerah Jorong Taro, Kenagarian Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Selain tersangka NP, polisi menyita sejumlah barang bukti terkait aktivitas NP yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM itu. Di antaranya 1 unit mobil kijang warna hitam BA1807EG yang bagian tangki minyaknya di bagian bawah dipasang selang dengan tujuan untuk mengeluarkan minyak setelah terisi penuh. Puluhan liter BBM jenis Pertalite, 7 jerigen kosong, dan lainnya. Kasus itu terungkap setelah pihak menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau gas yang bersubsidi. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, polisi menangkap tersangka NP setelah beberapa kali melakukan pembelian BBM bersubsidi menggunakan mobil dan dipindahkan ke dalam beberapa buah jerigen dengan cara mengalirkan minyak yang ada di dalam tangki mobil menggunakan selang yang ada di bawah kolong mobil. Kita dapatkan informasi dari masyarakat adanya salah seorang warga yang mengambil minyak, yang memperjualbelikan minyak BBM dalam daerah penugasan. Kemudian kita datangi dan kita dapati ya sebuah mobil minibus ya, yang sedang melakukan pengecaran minyak. Modusnya BBM tersebut dibeli dengan mobil dengan harga biasa sekitar 40 liter dan kemudian BBM itu dibawa keluar dari SPBU kemudian dipindahkan ke Dirijen. Atas perbuatannya tersangka NP diancam dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hingga kini tersangka dan barang bukti masih ditahan di Mapolres Payakumbuh, kawasan Labuhan Basilang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara Kepala Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, berinisial H, menjadi pemeriksaan terpidana. Maksud kami menjalani pemeriksaan perdana sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa oleh penyidik Tipikor dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pariaman. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam pemeriksaan kali ini belum dilakukan penahanan. Kepala Desa Apar berinisial H Kamis siang mendatangi Polres Pariaman memenuhi panggilan penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pariaman. Kepala Desa berinisial H ini datang memenuhi panggilan penyidik menggunakan baju batik dengan didampingi kuasa hukumnya. Sesampai di ruang penyidik, tersangka dugaan kasus korupsi dana desa ini langsung menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk penambahan keterangan karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Kades berinisial H ini sudah diperiksa. Kasat Reskrim Polres Pariaman AKP Muhammad Arfi ini merupakan pemeriksaan perdana sejak pelaku ditetapkan sebagai dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Dalam pemeriksaan kali ini, tersangka tidak langsung dilakukan penahanan karena tersangka dianggap sangat kooperatif dan tidak dinilai akan melarikan diri. Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pariaman menetapkan Kepala Desa Apar berinisial H ini sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa berdasarkan bukti-bukti yang lengkap termasuk audit dari Inspektorat Kota Pariaman. Negara dirugikan sebesar 600 juta rupiah dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Audit yang dilakukan sejak tersangka H menjabat Kepala Desa tahun 2017 lalu. Kerugian tersebut bersumber dari anggaran dana desa tahun 2017, 2019, dan 2020. Sementara aliran dana desa tersebut digunakan tersangka H untuk kepentingan pribadi sebanyak 200 juta, sedangkan sisanya untuk pembangunan fisik seperti pembangunan PAUD dan lapangan bola. Tersangka Kades Apar inisial H sebagai tersangka kita rasakan pada hari ini. Ini pertama kali atau gimana Pak? Sebelumnya yang bersangkutan sudah kita periksa sebagai saksi dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka 2 minggu yang lalu, dan sekarang kita jadwalkan periksa sebagai tersangka. Sebagai tersangka mungkin apa yang akan digali dari tersangka ini Pak? Sebenarnya tidak banyak lagi karena semuanya sudah diterangkan pada saat BP sebagai saksi, tinggal kita menambahkan sedikit yang kekurangan yang sebelumnya. Dan juga yang bersangkutan juga sekarang sudah didampingi oleh penasihat hukumnya. Berapa kerugian negara yang kerugian negara berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Kota Pariaman yaitu 600 juta rupiah. Sementara itu, kuasa hukum tersangka H, Rizky Putra Zulfa, mengatakan bahwa tuduhan yang dipersangkakan terhadap kliennya akan dibuktikan nanti di pengadilan. Karena berdasarkan keterangan kliennya, dana tersebut murni digunakan untuk kebutuhan desa dan bukan dinikmati pribadi atau ingin memperkaya diri. Klien kami sudah ditetapkan jadi tersangka. Dalam artian penetapan tersangka pada klien kami berdasarkan pada KUHP atau berdasarkan pada alat bukti yang cukup. Dalam artian menurut KUHP, alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan itu kan harus berdasarkan pada 2 bukti alat yang sah, 2 alat bukti yang sah, baik itu secara administrasinya maupun secara hukum. Jadi pada intinya dapat saya tegaskan, menurut klien kami tidak pernah menggunakan dana desa yang seperti aduan laporan tersebut. Hingga kini masih 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa Apar ini. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Negeri Darmasraya eksekusi terpidana EY terkait kasus tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung produksi tahun anggaran 2019 pada Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Setelah disampaikan surat panggilan secara kooperatif, Saudara EY menyerahkan diri. Kejaksaan Negeri Darmasraya eksekusi terpidana berinisial EY pada Kamis kemarin atas kasus tindak pidana korupsi terkait pekerjaan pembangunan gedung produksi tahun anggaran 2019 pada Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya.
Tersangka EY merupakan warga Pekanbaru Riau yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Dodik Hermawan Kejari Darmasraya mengatakan, tersangka EY secara kooperatif menyerahkan diri datang ke kantor Kejari Darmasraya untuk memenuhi surat panggilan dalam rangka eksekusi hari Kamis 25 Januari 2023. Pada hari yang sama, tersangka EY dibawa ke rutan kelas 2B Anak Air Padang. Kita telah melakukan eksekusi perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Erwin Yusneni. Jadi yang bersangkutan adalah merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung produksi tahun anggaran 2019 pada Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Adapun total kerugian berdasarkan hasil perhitungan negara sejumlah Rp654.84.704. Jadi perlu saya sampaikan bahwa perkara ini sebenarnya bermula kami ada 6 terdakwa. 6 terdakwa yang disebut menjadi 4 berkas. Jadi dari 6 terdakwa itu dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Padang, 4 orang diputus terbukti. Selanjutnya, eksekusi ini sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6032 tahun 2023, tanggal 14 Desember 2023 dengan isi putusan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 50 juta, yang melanggar pasal 3 dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang telah kami rangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Dan pengawas pemilu Sumatera Barat menilai terdapat sejumlah potensi pelanggaran yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan umum terkait kelengkapan dan pelaksanaannya. Untuk itu, Bawaslu mengimbau seluruh pihak pelaksana maupun pihak pengawas pemilu untuk meningkatkan kewaspadaan antisipasi pelanggaran pemilu. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memprediksi sejumlah pelanggaran seperti kekurangan logistik di tempat pemungutan suara maupun logistik di KPU, hingga pelanggaran lainnya yang berkemungkinan akan terjadi. Untuk itu, Bawaslu meningkatkan kewaspadaan dalam menyampaikan informasi maupun dalam sosialisasi kepada pihak penyelenggara pemilu maupun pihak pengawas sendiri, guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam pemungutan suara nantinya. Muhammad Kadafi, Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumatera Barat mengatakan, pihak Bawaslu juga melaksanakan simulasi pemungutan suara kepada seluruh pihak Bawaslu yang ada di Sumatera Barat, guna lebih mengantisipasi dalam kesalahan yang akan terjadi, juga memberikan pemahaman yang lebih terhadap pihak pengawas pemilu, potensi pelanggaran apa yang akan terjadi. Ia juga menyebutkan saat ini banyaknya petugas pengawas TPS yang baru atau belum adanya pengalaman. Karena itu, Bawaslu lebih menekankan dan meningkatkan sosialisasi untuk pemahaman dari petugas yang baru agar mengurangi angka pelanggaran dan kesalahan yang akan terjadi di TPS. Kami di Bawaslu menduga semuanya berpotensi rawan, mulai dari pendistribusian, kelengkapan logistik, kemudian pensortiran, dan semua alat kelengkapan logistik di TPS. Harus kita duga berpotensi terciptanya pelanggaran. Kami di Bawaslu semakin hati-hati dalam memberikan pemahaman kepada semua pihak, melakukan pencegahan kepada teman-teman kita di KPU, memberikan informasi kepada publik kita di luar KPU, bersangkut paut dengan. Muhammad Kadafi berharap dengan adanya simulasi sosialisasi terhadap pihak pengawas maupun penyelenggara bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara agar pemilu bisa berjalan lancar. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, tahapan pemilu 2024 masih terus berlangsung. Untuk mengetahui sejumlah tahapan yang berlangsung saat ini, kita telah terhubung dengan Komisioner KPU Sumatera Barat, Bapak Ori Setiva Syakban. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ori. Baik Bapak. Bagaimana nih Pak, sejauh ini apa saja teknis yang telah dimatangkan untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti? Mengingat kita sudah 2 minggu lagi ya kurang lebih akan melaksanakan pemilu 2024 ini Bapak. Saya mohon maaf, suaranya Kak tidak terdengar. Baik Bapak Ori. Ya, halo. Apakah suara saya sudah bisa didengar Bapak? Ya, siap, oke. Baik Bapak, sejauh ini apa teknis yang sudah dimatangkan untuk pelaksanaan pemilu 2024? Pertama, kita sudah mematangkan rekrutmen KPPS. Tanggal 25 kemarin kita sudah melantik seluruh KPPS di Sumatera Barat secara serentak yang kemudian diikuti dengan penanaman pohon di seluruh TPS oleh 7 KPPS di masing-masing tempat di Sumatera Barat. Baik. Itu yang pertama. Ya. Kesiapan yang kedua, kita sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Iya. Karena prinsipnya soal teknis penyelenggaraan pemilu sepenuhnya itu adalah tanggung jawab KPU hingga KPPS. Ya. Namun hal-hal yang non teknis tentu ini menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Iya. Sebagai contoh misalnya, kita masih memiliki TPS kita yang tidak memiliki jaringan listrik. Betul. Kita juga masih memiliki TPS kita yang tidak terjangkau jaringan internet. Nah, ini kan urgen untuk dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Sesuai ketentuan, di dalam penghitungan suara itu harus dilakukan pada saat suasananya terang. Nah, kalau suasananya tidak terang, alias listriknya tidak ada atau tidak ada alat penerangan, maka konsekuensinya adalah penghitungan suara ulang. Maka oleh sebab itu kita rakor, kita mitigasi dengan berbagai pihak dan datanya sudah kita sampaikan kepada GM Telkom untuk mohon ditindaklanjuti. Ini penting bagi kita untuk bersama-sama memperhatikan ini. Kemudian di lain pihak kita juga sudah mempersiapkan KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS dalam rangka membimtek KPPS. Terakhir kita lakukan TOT, Training of Trainer, terhadap KPU, PPK dan PPS yang akan menjadi trainer atau menjadi narasumber dalam rangka mempersiapkan 7 KPPS yang mereka bimtek yang akan menjadi penyelenggara pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari. Tentunya mereka lah nanti yang akan melayani pemilih dan yang akan melayani peserta pemilu dalam hal hasil pemilu. Baik Pak Ori. Kalau untuk distribusi logistik sendiri Pak Ori, bagaimana? Karena kita mengingat daerah Sumatera Barat ini ya, mengingat rawan bencana begitu. Bagaimana dari KPU Sumatera Barat supaya distribusi logistik ini sampai ke setiap kabupaten dan kota? Saya mohon maaf, suaranya nggak kedengaran, betul. Baik, kita ulangi Bapak Ori. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, sudah mulai jelas. Ayo, bisa diulang baik, lagi. Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk distribusi logistik Bapak, mengingat Sumatera Barat sendiri ya, karena rawan akan bencana, bagaimana solusi yang diberikan oleh KPU Sumatera Barat ini agar distribusi logistik sampai ke kabupaten dan kota di seluruh Sumbar? Saya mohon maaf, betul-betul tidak kedengaran bagi saya. Baik, kita akan coba lagi. Pak Ori, apakah suara saya jelas terdengar? Bagaimana? Apakah suara saya sudah jelas terdengar, Pak Ori? Oke, sekarang sudah agak lebih baik. Baik, mengenai distribusi logistik, Bapak Ori. Mengingat Sumatera Barat ini adalah daerah rawan bencana, begitu. Apakah solusi yang diberikan oleh KPU Sumatera Barat agar logistik ini didistribusikan ke KPU, maksud kami ke kabupaten dan kota se-Sumatera Barat sampai? Baik, pada prinsipnya begini, seluruh logistik utama pemilu itu sudah sampai ke gudang KPU Kabupaten Kota. Terkait kemudian mereka terkait dengan surat suara sudah dilakukan sortir lipat
dan terhadap surat suara yang kurang, insya Allah tanggal ini dan besok itu sudah dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan penyedia. Itu prinsip pertama. Yang kedua, nanti mulai hari ini ya, rata-rata kabupaten kota mulai hari ini sudah mulai melakukan pengesetan ke dalam kotak suara. Jadi pengesetan surat suara dan kebutuhan atau kelengkapan TPS yang harusnya berada di dalam kotak suara itu sudah mulai dilakukan pengesekan atau istilahnya packaging. Nah, nanti 7 hari menjelang hari pemungutan suara, mereka sudah mulai bergerak ke menggeser atau mendistribusi logistik itu dari gudang KPU Kabupaten Kota ke kecamatan, dari kecamatan ke PPS dan KPPS. Ini tergantung situasi dan kondisi di kabupaten kota masing-masing. Namun prinsipnya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pemirsa TVRI dimanapun berada, bahwa logistik pemilu itu wajib sudah sampai ke TPS menjelang 1 hari pemungutan suara akan dilaksanakan. Artinya tanggal 13 Februari itu seluruh logistik surat suara sudah dilakukan. Yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa TVRI semuanya adalah proses ini mulai dari pengadaan, kemudian distribusi dari perusahaan ke gudang KPU Kabupaten Kota, sortir lipat, kemudian packaging, kemudian distribusi logistik sampai ke TPS, itu adalah bentuk kesiapan dan profesionalisme KPU Kabupaten Kota dalam rangka melayani pemilih nanti pada hari pemungutan suara, agar pemilih mendapatkan surat suara sesuai dengan jenis dan peruntukannya, juga sesuai dengan dapil yang akan mereka pilih, ya, caleg-caleg yang akan mereka pilih dalam satu dapil. Ya. Baik Bapak, lantas bagaimana dengan pengamanan logistik yang telah sampai di masing-masing kabupaten atau kota di Sumatera Barat ini? Bagaimana? Lantas bagaimana dengan pengamanan logistik yang telah sampai di kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini, Bapak? Insya Allah sampai hari ini berjalan lancar ya, proses pengamanannya, dan pengepakannya juga sedang berlangsung dengan baik. Saya sekarang ini sedang monitoring dan evaluasi proses pengepakan di kota Solo, dan nanti siang ini kita akan bergeser ke Solo Selatan. Insya Allah berjalan dengan baik. Baik Bapak. Lantas Bapak, saya mau beralih ke jaringan tadi, daerah yang tidak terjangkau listrik sama jaringan atau blank spot tadi Bapak. Solusi apa yang diberikan oleh KPU sendiri Bapak? Mengingat kami dapat informasi bahwasanya ada 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang tidak ada jaringan internetnya Bapak. Ya, kemarin kita sudah rakor ya, kita ada TPS kita di Sumatera Barat itu yang betul-betul tidak ada jaringan internet itu sebanyak 547 TPS, yang jaringan internetnya lemah itu 1.544 TPS, dan TPS yang bergantung kepada jaringan wifi yang ada di rumah warga atau kantor nagari dan lain sebagainya itu sebanyak 92 TPS. Titik koordinat TPS ini sudah kita sampaikan ke Diskominfo, kepada pihak gubernur, dan ketika itu yang hadir dari pihak GM Telkomsel, mereka di dalam rakor kita dengan gubernur ketika itu menyampaikan kesanggupan mereka untuk menyediakan layanan internet yang akan digunakan oleh pemilih, peserta pemilu, atau utamanya oleh KPPS pada hari pemungutan suara nanti. Baik Bapak. Baik Bapak, saya mau ke pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana terkait laporan awal dana kampanye atau LADK Bapak? Apakah semua parpol sudah melapor ke KPU Sumatera Barat? Oke, terkait dengan laporan awal dana kampanye, untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, seluruh partai politik dan DPD, mereka menyampaikan laporan awal dana kampanye sesuai dengan tenggat waktunya. Jadi tidak akan ada diskualifikasi terhadap partai politik maupun DPD akibat tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye. Itu yang pertama. Namun hal ini berbeda dengan kabupaten kota. Di Sumatera Barat itu hanya 3 kabupaten kota yang partai politiknya secara keseluruhan menyerahkan laporan awal LADK, yaitu Kabupaten Sejunjung, Kota Padang, dan Kota Payakumbuh. Selebihnya 16 kabupaten kota ada 1 bahkan hingga 4 partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Insya Allah
sesegera mungkin kita akan akan rilis tentang partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Hal ini ada 2 kewajiban yang harus kita lakukan. Pertama, nanti kami sampai dengan KPPS nanti akan mengumumkan di TPS, baik itu secara tertulis di papan pengumuman atau mungkin diumumkan secara langsung oleh Ketua KPPS perihal partai politik yang tidak menyampaikan kewajibannya berupa laporan awal dana kampanye sesuai dengan tenggat waktu. Nah, yang kedua, kami juga akan pastikan jika menemukan pemilih yang masih mencoblos partai politik yang sudah didiskualifikasi ini, maka surat suaranya itu harusnya adalah tidak memenuhi syarat. Nah, tentu tugas kita berikutnya selain mengumumkan hal ini kepada publik, kepada pemilih, kita juga ingin memastikan surat suara yang dipilih oleh masyarakat terhadap partai politik yang tidak atau sudah dikenakan diskualifikasi ini, tentu surat suaranya menjadi tidak sah. Kira-kira begitu. Baik Bapak. Baik Bapak, setelah semua tahapan teknis ini dilaksanakan oleh KPU Sumatera Barat, selanjutnya teknis apa lagi nih Bapak setelah ini? Yang sedang kita lakukan maksudnya? Setelah tahapan ini dilaksanakan Bapak, selanjutnya tahapan apa lagi nih yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat untuk pemilu 2024 nanti? Yang jelas begini ya, sekarang sedang berlangsung BIMTEK terhadap KPPS di seluruh nagari dan kelurahan. Kita insya Allah itu BIMTEK-nya selesai tanggal 29, dilanjutkan nanti persiapan simulasi-simulasi. Baik simulasi putung suara di TPS maupun simulasi publikasi hasil di TPS menggunakan aplikasi Sirekap mobile, baik mobile offline maupun mobile online. Nah, terkait dengan Sirekap ini perlu kami sampaikan kepada pemirsa, ini sudah kita adopsi pada Pilkada tahun 2020. Pada pemilu tahun 2024 ini kita akan menggunakan Sirekap mobile lagi yang sudah terbarukan. Nah, masyarakat nanti setelah pemungutan dan penghitungan suara dapat mengecek hasil di seluruh TPS baik di lingkungannya maupun di mana saja melalui situs info pemilu. Nah, aplikasi Sirekap ini penting bagi kami untuk mewujudkan pemilu yang terbuka, kemudian untuk memastikan bahwa proses di dalam pemilu kita ini, khususnya putung suara ini, berlangsung secara transparan. Jadi siapapun dapat mengakses hasilnya, siapapun dapat mengawasi hasil itu secara kumulatif, kemudian direkapitulasi berjenjang sampai nasional. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak, apa himbauan untuk masyarakat mengenai pemilihan umum tahun 2024 ini Bapak? Pertama tentu kita sangat berharap ya di atas segala sesuatu persiapan yang sudah kita lakukan secara matang. Di atas segala sesuatu kerja-kerja terbaik atau kerja-kerja profesionalisme yang kita lakukan dalam rangka melayani pemilih. Tentu harapan utamanya adalah bahwa pemilu ini keniscayaannya adalah partisipasi publik. Partisipasi publik itu diwujudkan dengan cara apa? Datang ke TPS menggunakan hak pilih. Soal siapa pilihannya, kemudian siapa partai politiknya dan DPD-nya tentu kembali kepada pilihan masing-masing pemilih kita. Yang terpenting bagi kami adalah masyarakat meningkat kualitasnya di dalam menggunakan hak pilih. Kemudian kami akan bertanggung jawab untuk memastikan pilihannya itu terjaga melalui hasil pemilu dan kita rekap secara berjenjang hingga nasional. Nah, harapan kita tentu masyarakat menggunakan kesempatannya untuk menggunakan hak pilih pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Begitu Baik, Pak Riki. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak dan selamat beraktivitas kembali Bapak. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di sebentar. Kapolres minta wartawan ikut cegah berita hoax. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Bu. Cincin senting puluh ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo unik.
Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari ya, makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Woi, gampang tu Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu-Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tengah menyiapkan bantuan langsung tunai bagi petani yang lahan pertaniannya terdampak erupsi Gunung Merapi. Data terakhir sebanyak 3.000 petani tercatat sebagai korban erupsi Merapi.
Lahan pertanian yang terdampak erupsi Marapi di tanah datar akan diupayakan penggantiannya melalui bantuan langsung tunai atau BLT. Saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pertanian dan Kecamatan terus melakukan pendataan terhadap lahan yang terdampak. Data terakhir 3.000 petani dinyatakan sebagai korban bencana Marapi, dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring masih tingginya aktivitas semburan abu vulkanik. Kerusakan terhadap lahan pertanian cukup bervariasi, mulai rusak berat, sedang, dan ringan. Bupati Tanah Datar menyebut dari 3.000 petani, luas lahan pertanian yang terdampak erupsi Marapi mencapai 960 hektar. Seluruh lahan yang terdampak tersebar di beberapa nagari yang berada di lereng Gunung Marapi. Bagi para petani kami yang terdampak lahan taninya, kami sedang mendata. Baru sampai kemarin datanya yang masuk ke kami sekitar 960 hektar dengan jumlah petani lebih kurang 3.000 orang. Nah, nanti setelah kami data, kami akan memberikan bantuan langsung kepada para petani kami yang dapat kerugian dari bencana gunung erupsi ini. Melalui bantuan langsung tunai yang akan diberikan tersebut, setidaknya bisa meringankan beban petani yang saat ini menanggung kerugian akibat gagal panen. Banyak masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Marapi, mata pencahariannya hanya terfokus pada sektor pertanian. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Gunung Merapi masih berstatus level 3 siaga. Kondisi ini berdampak besar terhadap masyarakat di sekitar Gunung Merapi, salah satunya masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Lantas seperti apa langkah pemerintah Kabupaten Tanah Datar guna mengurangi dampak erupsi Marapi? Kita telah terhubung dengan Bupati Tanah Datar, Pak Eka Putra. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eka. Waalaikumsalam, selamat sore Uni Lugi. Iya, baik Pak Eka. Dilihat dari status Gunung Merapi di level 3 siaga hingga tanggal 25 Februari nanti, bagaimana kondisi terkini Gunung Merapi dan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar? Kita lihat bahwa Gunung Merapi terus mengalami erupsi ya Pak ya. Dampak bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar seperti apa Pak? Baik, terima kasih Nelugi. Saat ini memang Gunung Merapi terus beraktivitas. Kadang kondisinya banyak kencang, kadang rendah, kadang hanya embusan. Kami bersama masyarakat Tanah Datar tentu ini selalu mengantisipasi dengan keadaan seperti ini. Memang awalnya tentu kecemasan, ketakutan itu ada, ya karena masyarakat kami ketika tidur malam ada letusan Gunung Merapi itu dari tanah itu mulai bergerak. Jadi tentunya tidak nyaman untuk istirahat tengah malam atau tidur malam ya. Nah, tapi saat ini kondisinya sudah mulai terbiasa kalau saya melihat masyarakat kami. Nah, tentu tetap siaga ya, tetap siaga dengan level 3 saat ini. Masyarakat kami selalu waspada dan kami sendiri dari pemerintah menyiapkan seluruh OPD dengan instansi terkait juga dengan Forkopimda juga tetap siaga dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Demikian Uni Lugi. Baik Pak Eka, zona bahaya Gunung Merapi saat level 3 kan meluas menjadi 4,5 km ya Pak ya. Apakah sampai saat ini masih ada masyarakat Tanah Datar yang beraktivitas dan berkegiatan di radius 4,5 km Pak? Baik, di radius 4,5 itu saat ini kan hanya ladang. Kalau tempat tinggal kami di bawah radius itu, di radius sekitar 5 km ya. Ladang-ladang itu juga tidak bisa dipanen saat ini. Tentu kegiatan masyarakat beraktivitas kurang di sana. Cuma paling ada namanya ampera, yaitu memanen yang sisa-sisa. Nah, tentu dengan kewaspadaan. Tetapi kami tetap selalu menghimbau pada masyarakat yang pertama selalu waspada dan selalu memakai masker untuk antisipasi abu vulkanik yang turun kepada wilayah atau nagari yang sekeliling sekitar Gunung Merapi itu nih. Oke baik Pak, berarti tadi masih ada kegiatan dari petani yang memang masih memanen tanaman sisanya begitu ya Pak ya. Lalu apakah pemerintah kabupaten di sana menyediakan posko terpadu begitu Pak di sekitar radius sampai memang bahaya tadi? Sedangkan masih ada masyarakat di sana yang melakukan aktivitas begitu Pak? Baik, ya posko terpadu kami masih ada karena status kami di Tanah Datarnya siaga level 3 ini status siaga darurat ya. Yang pertama posko induk tentunya di ibu kota Batu Sangkar, terus posko utama itu, terus posko kami ada di Polsek Sepulukoto ya, dan juga ada di Batipu. Nah, posko kami harus selalu ada itu dan untuk antisipasi semuanya. Dan juga kami selalu mencek jalur-jalur evakuasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan
ya takutnya ada yang memindahkan. Ini yang kami lakukan bersama OPD dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Itu Nilugi. Oke, baik Pak. Ini dapat informasi bahwa terdapat banyak sekali informasi petani yang memang berdampak dari erupsi ini. Kan banyak yang gagal panen begitu ya Pak ya. Dan pemerintah ada melakukan penanganan di mana mereka memberikan bantuan seperti BLT ke petani tersebut. Nah, itu bagaimana Pak? Bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Ya, sampai kemarin data saat ini itu lebih kurang 3.100 jiwa orang yang pemilik lahan atau petani kami yang terdampak. Tentunya kami akan segera mencairkan BLT dan ditambah dengan pemberian beras, ya. BLT tadi bantuan langsung tunai dengan uang dan juga akan menambah dengan pembagian beras yang kami berikan kepada lebih kurang 3.100 masyarakat kami yang terdampak erupsi Gunung Merapi ini, Mbak Lugi, Uni Lugi. Dan ini kami sudah mendata, sudah di titik final, sudah mau stop ya, sudah hampir semua terdata, insya Allah nggak ada yang tertinggal. Namun demikian, kalau ada 1-2 yang tertinggal akan kami akomodir itu tentunya. Karena ini sudah berlarut, sudah agak lama pendataan, kami saat ini akan segera menurunkan BLT. Ini sedang kami rapatkan di tingkat kabupaten bersama OPD dan tentunya di Kabupaten Tanah Datar kita ada tim di sini yang untuk menangani ya masyarakat kami yang terdampak erupsi Gunung Merapi ini. Baik, terima kasih Pak Bupati. Himbauannya mungkin Pak dan juga harapannya dari selaku pemerintah nih Pak untuk masyarakat, di mana ini kan nanti sampai tanggal 25 Februari itu masih dalam level 3 atau siaga. Nah, ini himbauan untuk masyarakatnya seperti apa Pak? Ya, kami saat ini kondisi kami standby, ya artinya kami siap semua sampai benar-benar erupsi ini hilang. Dan tentunya kami bersama ulama setiap ibadah sholat 5 waktu itu selalu kami berdoa bersama dengan jemaah masjid, semoga gunung erupsi Merapi ini selesai cepat atau berakhir dengan cepatnya gitu. Baik, terima kasih informasinya Pak Bupati. Selamat beraktivitas kembali. Uni Lugi, terima kasih. Mohon doa dari TVRI. Baik, pemirsa, kita masuk informasi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Kita masuk informasi selanjutnya, Saudara. Kapolres Pasaman Barat meminta wartawan ikut mencegah informasi hoaks di media sosial, terlebih di momen pemilu agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Peranan wartawan sangat penting dan bisa memberikan pencerahan. Mencegah informasi hoaks dan konflik di tengah masyarakat, Kapolres Pasaman Barat gandeng wartawan dan tokoh masyarakat. Ramainya pengguna medsos membuat potensi hoaks rawan terjadi. Kapolres menilai momen tahun politik membuat intensitas hoaks bisa meningkat, karena banyak kepentingan dan adanya akun yang tidak bertanggung jawab, termasuk tentang perbedaan pandangan politik. Kapolres Pasaman AKBP Nur Hadiansah mengatakan, wartawan memiliki peran penting dalam membantu mencegah hoaks. Berita positif dan pencerahan terhadap informasi di lapangan menjadi bagian penting agar masyarakat tidak tersesat. Selama ini kemitraan Humas Polres dengan wartawan sudah terjalin, sehingga Harkamtibmas dan edukasi layanan masyarakat bisa lebih maksimal dan berdampak positif bagi semua pihak. Peran media khususnya untuk sebagai to inform, to educate, to bridge, to entertain, sehingga bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dan tentunya kami mengharapkan bantuan kepada media apabila ada pemberitaan hoax, tolong masyarakat kita benar-benar mendapatkan informasi yang benar, tidak tersesat dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut. Wartawan Pasaman Barat komit ke depan agar membantu memberikan informasi yang benar dan berimbang, agar tidak ada keraguan, terutama terhadap informasi diduga hoax dan bisa menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Warga Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, mengeluhkan jalan utama daerahnya mengalami kerusakan yang sudah bertahun. Warga setempat menilai perangkat daerah Ulak Karang Utara hingga pemerintah Kota Padang enggan memperbaiki infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Lebih kurang 150 meter jalan utama warga Ulak Karang Utara, tepatnya Jalan Bunda Dalam, terpantau mengalami rusak parah. Tampak aspal jalan yang sudah hancur membuat sejumlah pengendara roda 4 dan 2 kesulitan melintasi jalan tersebut. Warga Ulak Karang Utara mengatakan jalan Bunda Dalam itu sudah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun. Namun tidak ada perangkat daerah hingga pemerintah Kota Padang yang cepat tanggap untuk melakukan perbaikan. Meski sudah berulang kali warga melakukan pelaporan kepada pihak RT, RW, dan kelurahan. Warga juga menilai jalan rusak tersebut akan semakin parah ketika cuaca hujan, karena air akan menggenangi jalan hingga mencapai 60 cm. Hal itu dipicu drainase yang berada di sekitaran daerah tersebut tidak lagi berfungsi baik. Saya kira kurang lebih 5 tahunan lebih lah. Berarti tidak ada tanggapan dari pemerintah? Ya belum ada tanggapan ya kayak gini. Dari masyarakat sendiri udah mencoba coba menaikin laporan, udah sering. Udah sering? Ya. Nah, bagaimana tanggapan sama tentang jalan ini? Ya kalau jalan ini kalau hujan sebentar ya udah tergenang airnya. Perbaiki. Soalnya kalau hujan nanti kan udah banjir kan. Ini jalan utama warga di sini, Pak? Iya, jalan utamanya. Kalau orang pergi ke kampus kota, pergi ke sekolah, nah, lihat sini dia. Apalagi kalau udah banjir kan, kalau tempat di belakang lagi, kali belakang banjir juga tuh. Warga Ulak Karang Utara berharap pemerintah dapat melakukan perbaikan jalan Bunda Dalam tersebut dengan cepat, karena jalan itu digunakan warga untuk akses pergi bekerja, sekolah, dan kampus. Selain itu, lancarnya mobilitas di kawasan tersebut dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian warga yang berjualan di daerah tersebut. Demikian laporan Redu Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Riki Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.